Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Oke, baiklah langsung saja. Pengaruh bahasa terhadap interaksi sosial di tempat kerja. Menurut Suwarna 2002, bahasa yakni alat utama dalam berkomunikasi pada kehidupan manusia sehari-hari, baik secara individu maupun kolektif sosial. Bahasa merupakan ungkapan seseorang untuk menyampaikan maksud, tujuan, informasi, perasaan, dan pendapatnya kepada orang lain. Semakin banyak pengetahuan yang dimiliki, akan semakin lancar juga dalam berkomunikasi karena memiliki pembahasan yang banyak sehingga tidak gugup dalam menyampaikan pendapatnya. Bahasa mempermudah seseorang menjalin komunikasi dengan orang lain dan orang lain dapat menilai karakteristik pembicara. Bahasa juga memudahkan pendengar mengenai maksud yang disampaikan oleh pembicara. Setiap negara pasti memiliki bahasa yang berbeda-beda. Negara Indonesia memiliki bahasa resmi yakni bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia merupakan ejaan Melayu yang berkembang dan memiliki perubahan hingga resmi menjadi ejaan bahasa Indonesia yang telah disempurnakan yang disebut dengan EYD, ejaan yang disempurnakan. Bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional yang berarti kedudukannya lebih tinggi dari bahasa daerah. Bahasa Indonesia memudahkan masyarakat yang berasal dari suku dan daerah yang tentunya memiliki bahasa daerah sendiri sesuai daerah yang ditinggal untuk berkomunikasi. Interaksi sosial adalah hubungan timbal balik antara individu satu dengan individu lainnya, antara kelompok yang satu dengan kelompok lain, serta antar individu dengan kelompok lain. Manusia merupakan makhluk sosial yang berinteraksi satu sama lain. Dalam interaksi, terbentuklah komunikasi yang digunakan seseorang untuk menyampaikan maksud dan tujuan kepada orang lain melalui bahasa secara lisan, tulisan, maupun isyarat. Melalui bahasa, komunikasi dapat berjalan lancar sesuai dengan apa yang diinginkan serta dapat menjalin hubungan dalam pergaulan. Bahasa sebagai hasil sosial dan budaya tak terlepas dari peran manusia sebagai pelaku sosial maupun budaya. Manusia sebagai makhluk sosial yang hidup dalam kelompok masyarakat senantiasa saling berinteraksi antaranya. Proses interaksi tersebut berkaitan erat dengan bahasa sebagai alat komunikasi yang mereka gunakan untuk mengekspresikan pikiran, perasaan, dan keinginannya. Menurut tokoh linguistik struktural Bloomfield, bahasa diartikan sebagai sistem lambang berupa bunyi yang bersifat sewenang-wenang atau arbitrer yang dipakai oleh anggota-anggota masyarakat untuk saling berhubungan dan berinteraksi karena berupa suatu sistem. Bahasa mempunyai aturan-aturan yang saling bergantung dan mengandung struktur unsur-unsur yang bisa dianalisis secara terpisah-pisah. Orang berbahasa mengeluarkan bunyi-bunyi yang berurutan membentuk suatu struktur tertentu. Bunyi-bunyi ini merupakan lambang dari makna yang tersirat dari bunyi tersebut. Adapun hubungan antara bunyi dan makna tersebut tidak memiliki aturan-aturan dan sewenang-wenang yang disepakati oleh anggota masyarakat. Sumarsono 2014. Manusia adalah makhluk sosial yang tidak dapat hidup sendiri, tetapi selalu saling mempengaruhi dan berinteraksi. Untuk tujuan ini, orang menggunakan bahasa sebagai alat komunikasi dan sebagai identitas kelompok. Hal ini dapat dibuktikan dengan terbentuknya bahasa dunia. Dengan masing-masing kelompok masyarakat memiliki ciri khas yang membedakannya dengan yang lain. Bahasa berkaitan erat dengan masyarakat karena merupakan budaya atau karya manusia yang diwariskan kepada keturunannya. Pangaribuan 2008. Hubungan antara bahasa dengan konteks sosial yang dipelajari dalam bidang sosiolinguistik. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Churchill bahwa sosiolinguistik adalah bagian linguistik yang berhubung kaitan dengan bahasa, fenomena bahasa, dan budaya. Sumarsono 2014. Bidang ini juga mengkaji fenomena masyarakat dan berhubung kaitan dengan bidang sains sosial seperti antropologi atau sistem kerabat. Antropologi bisa juga melibatkan geografi dan sosiologi serta psikologi sosial. Sosiolinguistik memiliki komponen utama yaitu ciri-ciri bahasa dan fungsi bahasa.
Fungsi bahasa yang dimaksud adalah fungsi sosial atau regulatory, yaitu untuk membentuk arahan, dan fungsi interpersonal, yaitu menjaga hubungan baik, serta fungsi imajinatif, yaitu untuk menerikan alam fantasi, serta fungsi emosi seperti untuk mengungkapkan suasana hati seperti marah, sedih, gembira, dan apresiasi. Konteks sosial, bahasa mempunyai kelas sosial atau social class, yaitu mengacu kepada golongan masyarakat yang mempunyai kesamaan tertentu dalam bidang kemasyarakatan, seperti ekonomi, pekerjaan, pendidikan, kedudukan kasta, dan sebagainya. Misalnya, si A adalah seorang bapak di keluarganya yang juga berstatus sosial sebagai guru. Jika dia guru di sekolah negeri, dia juga masuk ke dalam kelas pegawai negeri. Jika dia seorang sarjana, dia bisa termasuk sosial golongan terdiri. Bahasa berasal dalam alam pikiran manusia yang tidak disadari. Maka dari itu, semua pikiran manusia bekerja dengan cara yang sama. Apapun perbedaan bahasa yang nampak, semua bahasa diorganisir menurut prinsip yang sama. Lebih jauh, kebudayaan adalah juga kreasi proses pikiran tak disadari yang sama. Sehingga gambaran struktural dari organisasi sosial tak lain adalah cermin bahasa-bahasa tersebut. Sebagai akibatnya, pikiran manusia menstrukturkan dunia bahasa dalam kelakuan atau organis sosial dengan cara yang sama. Ini merupakan pendapat umum daripada ilmuwan linguistik. Namun sebagai umat muslim tentunya kita menyadari bahwa bahasa itu langsung diajarkan pada Adam dan diturunkan kepada keturunannya. Jadi ada spekulasi ilmiah dan aspek transendental dalam perolehan bahasa. Bahasa sebagai salah satu alat komunikasi bagi manusia merupakan keharusan mutlak untuk dipelajari dan dipergunakan dalam keseharian. Bahasa yang pertama kali dipelajari oleh manusia disebut bahasa ibu. Dalam mempelajari bahasa ibu tersebut, manusia tidak dapat memilih dalam bahasa apa dia nantinya akan berkomunikasi. Secara singkat, proses manusia mempelajari bahasa ibu yakni dengan rangsangan, respon, dan mendapat imbalan. Proses ini disebut proses paling umum dalam perolehan bahasa bagi anak usia dini. Ada banyak metode pembelajaran khusus untuk memperoleh bahasa. Sebagai contoh, metode tata bahasa dan tarjamah, metode langsung, metode membaca, metode dengar ucap, metode respon fisik, metode pembelajaran bahasa berkelompok, dan metode komunikatif. Dalam perolehan bahasa, tidak melulu sebagaimana tentang metode apa yang digunakan, namun juga bergantung pada kemampuan tiap individu. Ada beberapa teori psikologi yang dapat menjelaskan hal tersebut, yakni behaviorisme, nativisme, kognitivisme, konstruktivisme, humanisme, dan subernatik. Behaviorisme merupakan contoh yang sudah disampaikan di atas, dengan cara memberikan rangsangan dan respon. Nativisme berpendapat bahwa bahasa merupakan pemberian biologis, sehingga mereka yakin bahwasanya sistem bahasa sudah ada di dalam diri setiap manusia secara alamiah. Jika pendekatan kaum behavioristik bersifat empiris, maka pendekatan yang dianut golongan kognitivistik lebih bersifat rasionalis, sehingga bahasa itu diinstruksikan dan dikendalikan oleh nalar manusia. Ahli konstruktivisme menyatakan bahwa manusia membentuk versi mereka diri sendiri terhadap kenyataan. Mereka menggandakan beragam cara untuk mengetahui dan menggambarkan sesuatu untuk mempelajari pemerolehan bahasa pertama dan kedua. Sedangkan humanisme menekankan pada pola pikir, perasaan, dan tingkah laku manusia dengan menghubungkan materi yang diajarkan pada kebutuhan dasar dan kebutuhan hidup manusia. Teori ini menganggap bahwa setiap manusia sebagai objek pembelajaran memiliki alasan yang berbeda dalam mempelajari bahasa. Dan teori sibernatik adalah teori yang menggunakan perkembangan teknologi dan pembelajaran bahasa. Setelah manusia mempelajari bahasa ibu tersebut, maka manusia sudah mampu untuk berkomunikasi kepada sesama manusia. Komunikasi tersebut akan membentuk kelompok komunikasi yang akan menjadi masyarakat tutur yang luar. Hal ini menjelaskan adanya hubungan antara bahasa dan faktor sosial. Bahasa yang disampaikan pada saat komunikasi dalam sosial akan menambahkan kesan bahasa sebagai penyampaian konteks sosial yang menghasilkan masyarakat tutur. Bahasa adalah salah satu ciri paling mencolok yang membedakan manusia dari makhluk lain di planet ini. Dalam interaksi sosial, bahasa menjadi alat penting yang memungkinkan kita untuk berkomunikasi, berbagi ide, dan membangun hubungan.
Bahasa sebagai alat komunikasi. Bahasa adalah alat komunikasi utama yang memungkinkan kita untuk berinteraksi dengan orang lain, baik melalui lisan atau tulisan. Bahasa memungkinkan kita untuk menyampaikan pikiran, perasaan, dan informasi kepada orang lain. Ini memungkinkan kita untuk memahami dan dipahami, yang menjadi dasar dari semua bentuk interaksi sosial. Dalam konteks percakapan sehari-hari, bahasa membantu kita berbicara tentang keinginan, kebutuhan, dan pengalaman kita. Dalam hubungan pribadi, bahasa memungkinkan kita untuk mengungkapkan cinta, dukungan, atau frustasi. Di tempat kerja, bahasa memfasilitasi kolaborasi, instruksi, dan pemecahan masalah. Bahasa adalah alat yang paling fleksibel yang mengikuti perkembangan masyarakat dan kebutuhan komunikasi mereka. Bahasa sebagai cermin identitas dan budaya. Bahasa juga mencerminkan identitas individu dan budaya. Bahasa yang kita gunakan, dialek, aksen, dan bahasa tubuh semuanya berperan dalam mengidentifikasi siapa kita. Bahasa memungkinkan kita untuk merasa terhubung dengan kelompok etnis, budaya, atau sosial tertentu, menciptakan rasa identitas dan persatuan. Selain itu, bahasa juga membantu kita memahami budaya orang lain. Melalui bahasa, kita dapat memahami norma-norma sosial, tradisi, dan nilai-nilai yang mendasari komunitas tertentu. Bahasa juga adalah kendaraan untuk menceritakan sejarah dan warisan budaya. Oleh karena itu, mempertahankan dan merawat bahasa adalah penting dan menjaga keberagaman budaya. Pengaruh teknologi pada interaksi sosial. Pengaruh teknologi terhadap interaksi sosial dalam konteks bahasa sangat signifikan. Era digital telah membawa perubahan dalam cara kita berkomunikasi. Dengan media sosial, platform digital mengubah dinamika komunikasi manusia. Komunikasi menjadi lebih cepat, lebih global, dan kadang-kadang lebih dangkal. Dalam media sosial, teks dan emoji sering menggantikan percakapan lisan dan ekspresi wajah. Kekuatan bahasa tertulis tetap ada, tapi nuansa dan konteks seringkali hilang dalam dunia maya. Interaksi sosial menjadi lebih serba cepat, tetapi bisa menjadi lebih dangkal karena kurangnya waktu untuk refleksi dan pengembangan hubungan yang mendalam. Penggunaan teknologi juga membuka pintu untuk komunikasi lintas bahasa yang lebih mudah. Terjemahan otomatis dan alat komunikasi online memungkinkan orang berbicara dengan orang dari seluruh dunia tanpa harus menguasai bahasa lain. Meskipun ini dapat memfasilitasi komunikasi internasional, penting untuk diingat bahwa bahasa tidak hanya tentang komunikasi, tapi juga tentang pemahaman budaya dan identitas. Bahasa dalam era multikultural. Era globalisasi telah membawa banyak orang dari berbagai budaya untuk hidup bersama dalam komunitas yang besar. Hal ini menghasilkan keterlibatan multikultural yang mengharuskan manusia untuk berinteraksi dengan orang lain di latar belakang yang berbeda. Bahasa memainkan peran penting dalam memfasilitasi interaksi sosial antara berbagai budaya. Penting untuk memahami bahwa bahasa adalah lebih dari sekadar alat komunikasi. Ini adalah pintu gerbang untuk memahami dan menghormati budaya orang lain. Bahasa membantu kita untuk mengatasi perbedaan budaya dan membangun pemahaman yang mendalam tentang persamaan dan perbedaan kita. Ini memungkinkan kita untuk menghindari stereotip dan prasangka yang seringkali berasal dari ketidaktahuan tentang budaya orang lain. Bahasa sebagai alat diplomasi dan perdamaian. Bahasa juga memainkan peran penting dalam diplomasi dan hubungan internasional, negosiasi antar negara, perundingan perdamaian, dan kerjasama internasional. Semuanya memerlukan bahasa sebagai alat komunikasi. Kemampuan untuk berkomunikasi dengan baik dan memahami posisi pihak lain adalah kunci dalam mencapai kesepakatan yang menguntungkan sesama pihak. Bahasa juga dapat digunakan sebagai alat diplomasi yang promosikan perdamaian dan pemahaman. Pemerintah dan organisasi internasional sering menggunakan bahasa dalam kampanye perdamaian, kampanye hak asasi manusia, dan upaya bantuan kemanusiaan. Bahasa dapat digunakan untuk menginspirasi dan memobilisasi masyarakat global untuk tujuan yang lebih besar. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwasanya bahasa adalah inti dari interaksi sosial manusia. Ini adalah alat komunikasi yang memungkinkan kita untuk berinteraksi, membangun hubungan, dan memahami budaya orang lain. Seiring dengan kemajuan teknologi, dinamika komunikasi telah berubah.
Tetapi bahasa tetap menjadi aspek penting dalam menjaga hubungan manusiawi dan memahami budaya yang beragam. Dalam dunia yang semakin multikultural, bahasa juga berperan dalam mempromosikan pemahaman lintas budaya dan perdamaian. Dengan menghargai pentingnya berbahasa dalam interaksi sosial, kita dapat memperkuat hubungan kita dengan orang lain, memahami budaya mereka, dan memajukan pemahaman global yang lebih baik. Bahasa adalah kekuatan yang memungkinkan kita untuk mengatasi perbedaan dan membangun dunia yang lebih inklusif dan harmonis. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.